Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Oktavia Lestari dengan NIM 3011811100 dari kelas 18 Akuntansi 3, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya baca yang berjudul Dampak Gaya dan Kerja Kepemimpinan, Lingkungan Kepuasan Kerja Karyawan dengan Kepuasan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi di Balai Kesehatan Penerbangan Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi pada PT Balai Kesehatan Penerbangan Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, itu data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural partial least square. 84 layanan publik digunakan sebagai sampel, tetapi 78 diberikan kuesioner kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap budaya organisasi. Yang keempat, budaya organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja. Yang kelima ada kepemimpinan gaya tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang keenam yaitu ada lingkungan kerja tidak berpengaruh tentang kepuasan kerja. Yang ketujuh yaitu ada melalui budaya organisasi gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedelapan itu ada pikir organisasi budaya lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Organisasi dipengaruhi beragam faktor, diantaranya kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan dari pegawai terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan. Locke berpendapat bahwa keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan dalam bekerja, sehingga yang tingkat kepuasan diperoleh setiap pegawai juga akan berbeda. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan pula oleh kepemimpinan. Jadi, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses yang berdasarkan interaksi antara pemimpin dan bawahannya. Pemimpin harus dapat mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemimpin yang tidak baik misalnya, contoh, memiliki sifat otoriter, tidak mampu mendengarkan saran dari bawahan, selalu menciptakan konflik. Sedangkan contoh pemimpin yang baik itu contohnya misalnya mau mendengarkan saran dari bawahannya, memiliki integritas yang tinggi, memiliki sifat keteladanan yang baik. Kalau dipotong, oke. Budaya akan membawa efek bagi pegawai yang bersangkutan dengan organisasi. Budaya organisasi yang buruk dapat dilihat dari tingkat kedatangan yang sering terlambat di kantor, waktu istirahat yang terlalu lama, kebiasaan menerima uang tip. Sebaliknya, budaya organisasi yang baik misalnya kehadiran dan pulang kerja yang tepat waktu, tingginya keterlibatan yang dilakukan di dalam organisasi, bersedia datang ke kantor walaupun tidak menerima uang lembur. Penelitian yang dilakukan oleh Sami dan Sabri 2011 dan Ahmed 2015 menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti keterkaitan budaya organisasi, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai Balai Kesehatan Penerbangan. Kajian teoritis. Dalam organisasi diperlukan seorang pemimpin yang bisa mengkoordinasikan semua komponen yang ada di dalam. Menurut Nordhaus 2014, kepemimpinan adalah proses seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Pada masa sekarang, pemimpin tidak mengandalkan kekuasaan mereka untuk membujuk orang lain untuk melakukan kehendaknya, tetapi mereka saling berinteraksi dengan bawahan untuk meningkatkan bawahan, namun tetap menjaga jarak dengan bawahan. Organisasi
Agar dapat tercapai tujuan, harus mempunyai visi dan misi untuk pencapaian yang tepat. Untuk pencapaian harus menggunakan suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, pengawasan, dan juga strategi yang tepat. Oleh karenanya, dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengkoordinasikan semua yang terlibat dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini merupakan sumber kepuasan kerja. Keluhan mengenai lingkungan kerja adalah simbol atau perwujudan dari frustasi yang dalam, karena itu perlu mendapatkan perhatian dari manajemen. Oleh karena itu, aspek lingkungan kerja sangat erat hubungannya dengan kinerja para pegawai. Menurut Sedarmayanti 2009, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Brill tahun 1992 berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan pegawai. Itu diantaranya ada yang pertama ada penerangan atau cahaya, yang kedua itu ada suhu, yang ketiga ada kelembapan, yang ketiga ada sirkulasi udara, yang kelima ada kebisingan, yang keenam ada hubungan di antara rekan, yang ketujuh ada bau-bauan, kedelapan ada fasilitas, 9 ada hubungan dengan atasan, 10 sarana, 11 keamanan. Budaya organisasi. Organisasi yang mempunyai pegawai dengan latar belakang budaya yang berbeda tentu akan membawa norma-norma yang beraneka ragam. Setiap organisasi mempunyai budaya yang tersendiri berbeda dibandingkan organisasi lain. Indikator dalam budaya organisasi menurut Shen tahun 2002 adalah yang pertama yaitu ada norma. Norma yaitu standar perilaku yang ada dalam kelompok yang dapat diterima kelompok tersebut. Yang kedua itu ada nilai dominan, adanya dukungan dan harapan dari anggota organisasi untuk berbagi dengan nilai yang dominan. Yang ketiga ada psikologi, yaitu kepercayaan organisasi dengan pedoman sebagai pedoman kebijakan sebagai pegawai dan pelanggan harus dijaga. Yang keempat itu ada iklim yaitu atmosfer secara keseluruhan yang disampaikan dalam organisasi dengan layout secara fisik dan cara pegawai berinteraksi dengan pelanggan. Baik, itu selanjutnya itu ada kepuasan kerja. Karyawan bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi juga mencari kepuasan. Itu berarti bahwa kepuasan merupakan kebutuhan yang didambakan oleh setiap pegawai. Menurut Slocum tahun 2007, kepuasan kerja menjadi penting tidak saja sebagai pegawai tetapi juga sebagai organisasi. Urgensi itu terkait dengan fakta-fakta empirik bahwa kepuasan menunjukkan hasil pengalaman kerja dan tingkat kekecewaan tinggi yang membantu menunjukkan masalah organisasi yang memerlukan perhatian. Itu kekecewaan kerja berkaitan erat dengan absen, pergantian pegawai, dan masalah kesehatan fisik dan mental. Lebih dari itu, ketika pegawai tidak puas dengan pekerjaannya, keterlibatan kerja menjadi berkurang. Komitmen pada organisasi rendah, suasana sangat negatif, dan serangkaian akibat negatif akan muncul. Pegawai yang tidak puas bisa terlibat dalam kemerosotan psikologis, kemerosotan fisik, tidak masuk tanpa alasan, pulang lebih awal, istirahat yang terlalu lama ataupun keterlambatan, ataupun tindakan agresi berlebihan dan pembalasan terhadap kesal terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Vijaya Kumar et al. Tahun 2008 adalah pertama itu ada kerja nyata, lingkungan kerja, situasi kerja, posisi jaringan komunikasi. Yang kedua ada ringkasan kerja, yaitu yang berhubungan dengan pengawasan rekan kerja, fungsi demokrasi, perilaku dan moral. Yang ketiga yaitu ada psikososial, yaitu yang berhubungan dengan status sosial, promosi, perilaku. Yang keempat itu ada aspek ekonomi, yaitu gaji dan upah. Yang kelima ada pertumbuhan ekonomis. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Yang pertama, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, itu diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi. Yang ketiga, yaitu diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap budaya organisasi.
Yang keempat yaitu diduga terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, diduga terdapat gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Yang keenam, diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang ketujuh, diduga terdapat pengaruh budaya organisasi berfungsi sebagai variabel pemediasi dalam hubungan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Baiklah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kantor Balai Kesehatan Penerbangan Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survei, dan teknik korelasional. Subjek penelitian ini adalah semua aparatur sipil negara yang bekerja pada Balai Kesehatan Penerbangan kecuali kepala kantor, kepala seksi program, dan kepala subbagian tata usaha sebanyak 87 orang. Sampel penelitian berjumlah 84 orang dengan teknik sensus. Selanjutnya itu ada berdasarkan hasil penelitian, Balai Kesehatan Penerbangan disarankan melakukan upaya-upaya. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan dapat menciptakan situasi kerja bagi pegawai. Yang kedua yaitu ada seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan budaya organisasi, sehingga pegawai dapat merasakan kebiasaan yang dijalani tidak harus berubah secara drastis untuk mengikuti gaya dari seseorang pemimpin. Suasana tersebut akan membuat pegawai tidak merasa asing dengan kebiasaan yang mereka laksanakan. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan lingkungan kerja, seperti peningkatan komunikasi antar pegawai dengan atasan, adanya pertemuan yang dapat mempererat silaturahmi, terpenuhi akan kebutuhan pegawai sehingga karyawan akan merasa nyaman dan melaksanakan tugas. Yang keempat, perlu ditingkatkan rasa tolong-menolong di antara rekan kerja, peningkatan kreativitas pegawai, peningkatan kerjasama dalam melaksanakan tugas yang dapat diterapkan dalam budaya kerja. Yang kelima itu walaupun gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, namun sebaiknya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin dapat diterima oleh semua pegawai, sehingga pegawai yang diterapkan oleh pemimpin dapat diterima oleh semua pegawai, sehingga pegawai akan tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin tanpa adanya perbedaan prosedur dengan yang diperintahkan oleh pemimpin. Yang keenam, walaupun lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja, namun alangkah baiknya lingkungan kerja yang ada harus bisa nyaman, tenang, aman. Apabila pegawai dalam melaksanakan tugas secara aman, tenang, dan aman, maka pegawai akan melaksanakan kerja secara optimal. Yang ketujuh, dari gaya kepemimpinan terbukti mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai melalui budaya kerja. Perlu adanya penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan organisasi untuk dapat meningkatkan budaya organisasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan yaitu walaupun lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja melalui budaya organisasi, namun perlu adanya meningkatkan lingkungan kerja yang baik yang akan dapat membentuk budaya organisasi agar menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sekian penjelasan jurnal dari saya yang berjudul Dampak Gaya dan Kerja Kepemimpinan Lingkungan Kepuasan Kerja Karyawan dengan Kepuasan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi di Balai Kesehatan Penerbangan Jakarta. Mohon maaf jika ada salah kata dan maaf jika penyampaian saya kurang jelas dan kurang maksimal. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.